Intel Core Ultra untuk desktop akhirnya udah rilis dan motherboardnya yang dari Asus itu barusan dirilis hari Rabu kemarin, bre. Untuk performance CPU-nya akan ada video terpisah, tapi kali ini saya lebih tertarik untuk melihat perkembangan apa yang dimasukin ke dalam teknologi motherboard terbaru mereka. Apakah jadi jauh lebih canggih atau biasa aja? Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kebutuhan CPU untuk user pada umumnya, ya saya contohkan diri saya sendiri aja, saya adalah gamer casual gitu ya. Terus pekerjaan saya memang butuh pakai PC yang lumayan powerful, tapi nggak usah terlalu powerful juga masih bisa dilakukan. Akhirnya untuk CPU zaman sekarang yang sudah ada, buat saya kelas menengah ke atas itu udah lebih dari cukup, terutama untuk keperluan gaming, di mana kita gamingnya pakai GPU di bawah RTX 4080, kelas menengah ke bawah gitu ya. Itu ya pakai CPU yang nggak usah kelas tertinggi pun udah cukup, apalagi kalau mainnya di resolusi 2K atau 4K, di mana pekerjaan grafisnya hampir seluruhnya sudah diserahkan kepada GPU. Akhirnya tadi kebutuhan untuk CPU dengan yang ada sekarang aja udah lebih dari cukup. Apalagi melihat perkembangan CPU sebelumnya dari Gen 12, 13, 14, itu penambahan performance setiap generasinya di kelas yang sama, itu kalau saya bilang kok kayak dicicil dikit-dikit gitu ya. Tiap kali keluar gen baru nggak bikin saya jadi wah jadi tambah kenceng, enggak bre, jadi nambahnya cuma dikit, nanti naik generasi baru nambah dikit lagi. Gimana ke Core Ultra nantinya? Itu akan jadi pembahasan yang terpisah, karena sekali lagi saya lebih tertarik untuk melihat perkembangan teknologi motherboardnya. Kenapa? Karena untuk motherboard itu bisa kelihatan banget penambahan performance-nya dalam hal selain CPU. Contohnya NVMe dari Gen 3, Gen 4, Gen 5 itu peningkatannya bener-bener bisa dirasakan. Transfer rate-nya jadi bener-bener jauh lebih kencang dibandingin sebelumnya. Tinggal permasalahannya kalau kita bicara tentang NVMe yang menggunakan PCI Express Gen 5. Untuk saat ini tidak banyak motherboard yang menyediakan NVMe untuk Gen 5. Kemudian SSD portable sekarang juga udah banyak yang 20 gigabit per second. Tapi tidak semua motherboard menyediakan USB-C yang kecepatannya 20 gigabit per second. Apakah dengan hadirnya Intel Core Ultra nanti akan membawa semua kecanggihan tadi ke semua motherboard mereka? Kita langsung lihat aja perbandingan dua motherboard yang di sini. Ini adalah motherboard yang barusan dirilis hari Rabu kemarin, Asus ROG Strix Z890F Gaming Wi-Fi. Sedangkan yang ini adalah motherboard yang dari sejak Intel Gen 12 lahir. Ini motherboardnya sudah saya pakai jadi testbed, salah satu testbednya di labnya Tech and Tips. Ini adalah Asus ROG Z690 Maximus Hero. Secara kasta Z690 Maximus Hero ini lebih tinggi dari yang ROG Strix. Jadi ROG sama ROG Strix itu beda kelas bre ya. Yang paling tinggi adalah yang ROG. Untuk harganya di awal dulu kalau nggak salah sekitar 10-11 jutaan, dan barusan saya cek itu udah ada di kisaran 9,5 jutaan. Sedangkan Z890F Gaming Wi-Fi itu harganya sekitar 9 jutaan. Jadi kalau soal harga selisihnya nggak terlalu banyak. Dengan mengabaikan CPU yang baru nanti, kita akan coba bandingin kedua motherboard ini. Fiturnya seperti apa? Apakah ada perkembangan yang signifikan di generasi yang lebih baru? Kita coba bandingin dari packingnya dulu aja kali ya. Kalau dilihat secara mata aja udah kelihatan bahwa Z690 Maximus Hero punya packing yang luar biasa mewah. Sedangkan ROG Strix Z890F Gaming Wi-Fi dia packingnya ya standar motherboard gitu ya. Cuma kotak dibuka isinya motherboard. Tapi Maximus Hero beda banget bre. Sekarang kita masuk perbandingan fisik motherboardnya. Kalau udah masuk seri ROG memang nggak usah ditanya tentang desain dan buildnya, karena kedua motherboard ini memang super bre. Terasa banget kalau ini adalah barang mahal. Tapi di antara keduanya nggak bisa dipungkiri Z690 Maximus Hero terlihat sedikit lebih bagus. Nggak terlalu banyak, tapi kalau kita lihat desain heatsink chipset yang extended sampai menutupi PCB antar slot PCI Express atas dan bawah membuatnya terlihat lebih mewah. Termasuk LED display yang menjadi cover VRM heatsink di bagian I/O panel juga terlihat lebih premium. Terus heatsink memanjang di bawahnya yang menutup chipset audio juga menambah kesan mewah dari Z690 Maximus Hero. Tapi bukan berarti ROG Strix Z890F Gaming Wi-Fi nggak bagus ya. Dia juga udah solid banget, terutama desain cooling
cooler NVMe utama yang jauh terlihat lebih gede dibandingin Z690 Maximus Hero. Emang bakal segitunya? Sepertinya iya, karena dia berguna untuk mendinginkan NVMe yang menggunakan PCI Express Gen 5. Panasnya luar biasa dan bener-bener butuh cooler yang juga luar biasa. Tapi overall desain dan build quality dari kedua motherboard ini memang sudah luar biasa. Dengan harga yang 9 jutaan, gak terasa rugi lah belinya. Sekarang kita lihat fitur dan teknologinya. Untuk CPU nggak perlu dibahas panjang lebar karena kedua motherboard ini mensupport CPU dengan soket yang berbeda. Pembahasan detailnya akan ada di video terpisah. Tapi untuk memori, keduanya sama-sama mensupport DDR5 4 DIMM dengan kapasitas maksimum 192 GB. Tapi Z890 mensupport RAM speed hingga 8600 plus MTS, sedangkan Z690 Maximus Hero hanya 6400 plus aja. Jadi untuk skenario di mana RAM speed memegang peranan penting, ROG Strix Z890F Gaming Wi-Fi akan lebih menguntungkan. Kemudian untuk grafis, untuk para pengguna IGP, pada Z690 Maximus Hero kita dikasih satu port HDMI dan dua DisplayPort dalam bentuk Thunderbolt 4. Tapi compatibility-nya tentu saja terbatas mengingat jumlah monitor yang udah support USB-C display belum banyak, bre. Hal ini diperbaiki pada Z890F Gaming Wi-Fi di mana kita dikasih satu port HDMI dan satu DisplayPort, termasuk dua buah Thunderbolt yang juga support display masih ada di sini. Jadi total kita dikasih 4 port untuk display. Expansion slot. Di sini Z690 Maximus Hero menang, bre. Kita dikasih 2 slot PCI Express Gen 5x16 yang bisa jalan full speed kali 16 atau kali 8x8. Sedangkan slot paling bawah adalah PCI Express Gen 4x16 yang jalan kali 4. Sedangkan Z890F Gaming Wi-Fi hanya ngasih 2 slot PCI Express kali 16, di mana yang atas PCI Express Gen 5 jalan kali 16 atau bisa juga difungsikan kali 8 kali 4 kali 4, dan yang bawah adalah Gen 4 yang jalan di kali 4 aja. Kemudian untuk storage, kedua motherboard ini sama-sama ngasih 5 slot M.2, tapi beda, bre. Pada Z690 Maximus Hero tidak semuanya onboard. Ada yang dalam bentuk add-on card yang dinamakan ROG Hyper M.2 card. Yang onboard cuma ada 3. 2 slotnya adalah Gen 4, di mana salah satunya juga bisa untuk SATA dan satu slot sisanya adalah Gen 3. Sedangkan yang ada di ROG Hyper M.2 card ada 2 slot tambahan lagi. Dia support PCI Express Gen 5, tapi kalau pakai Gen 5 hanya bisa satu yang jalan. Kalau pengen dua-duanya dijalankan, hanya bisa di mode Gen 4 aja. Dan Hyper M.2 card ini dipasang di slot PCI Express kedua. Pada ROG Strix Z890F Gaming Wi-Fi, 5 slot M.2-nya onboard semua, bre. Slot utama yang paling dekat CPU adalah Gen 5 dan udah dilengkapi dengan heatsink yang tebel banget. Semoga aja cukup untuk mendinginkan NVMe Gen 5 yang panasnya memang luar biasa. Slot M.2 sisanya Gen 4 semua, di mana salah satunya juga bisa untuk SATA. Kemudian untuk port SATA konvensional, Maximus Hero ngasih 6 port, sedangkan ROG Strix yang baru hanya ngasih 4 aja. Networking, untuk Ethernet keduanya sama-sama 2,5 GB per second. Tapi untuk Wi-Fi, Z690 Maximus Hero masih Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2, sedangkan Z890F Gaming Wi-Fi udah Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4. I/O panel, terlihat Z890F Gaming Wi-Fi punya jumlah USB port yang lebih banyak. Kita lihat detailnya ya. Untuk yang Maximus Hero, ini ada tombol clear CMOS dan BIOS flashback yang gede dan gampang diakses. Kemudian ada port HDMI dan USB-nya ada 2 port Thunderbolt 4, 1 port USB-C 10 GB per second, kemudian ada 2 port USB 2 dan 6 port USB-A 10 GB per second. Sisanya adalah Ethernet port, Wi-Fi dan Bluetooth antena sama audio yang udah support SPDIF out. Pada Z890F Gaming Wi-Fi, tombol clear CMOS dan BIOS flashback ada tapi kecil. Terus ada DisplayPort dan HDMI, USB-nya juga kelihatan banyak banget. Ada 2 port Thunderbolt 4, 2 USB-C 10 GB di mana salah satunya support fast charging 30 watt. Kemudian ada 2 USB 2, 4 USB 5 GB dan 4 USB 10 GB. Sisanya adalah sama Ethernet port, Wi-Fi dan Bluetooth antena sama audio yang juga udah support SPDIF out. Perhatikan soal Thunderbolt 4. Secara spek memang dia sampai 40 GB per second, tapi kalau kamu punya SSD portable 20 GB yang USB bukan Thunderbolt
motherboard, speednya hanya akan mentok di 10 gigabit aja. Kalau pengen bisa full speed 20 gigabit, kamu harus colokin ke USB-C, bukan Thunderbolt, tapi USB-C 3.2 Gen 2x2 yang 20 gigabit per second. Di mana pada kedua motherboard ini udah ada tapi lewat front panel. Hati-hati, banyak yang kejebak di sini ya, udah punya SSD mahal tapi nggak bisa full speed karena dicolokin di belakang. Di Z690 Maximus Hero kita dikasih debug LED dalam bentuk display dan juga LED indikator, sedangkan pada ROG Strix Z890F Gaming Wi-Fi cuma ada indikator doang. Terus udah sih, sisanya adalah fitur biasa di kedua motherboard ini yang tidak berpengaruh terhadap performance. Oke, sekarang gimana kesimpulannya? Ya kalau menurut penilaian saya sih, sebenarnya karena Intel merubah namanya dari Core i series menjadi Core Ultra, itu yang ada di benak saya itu seolah-olah seperti bakal ada peningkatan performance yang luar biasa. Kalau untuk CPU-nya saya nggak bisa bicara banyak karena memang belum ngetes sendiri, tapi secara teknologi motherboardnya ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Bahwa peningkatannya ada tapi ternyata tidak terlalu signifikan, bukan sesuatu yang major. Tapi tentu saja kalau kita bicara tentang upgrade, ya antara kedua motherboard ini tidak ada opsi untuk upgrade karena dua-duanya mensupport CPU yang berbeda. Jadi kalau kamu seperti saya udah punya sistem yang pakai Z690 atau Z790 dengan Core i seriesnya, ya kita nggak bisa serta-merta upgrade motherboard karena kalau kita mau upgrade ke yang baru berarti harus ganti sistem semuanya. CPU sudah pasti harus ganti, kemudian untuk RAM-nya idealnya juga ganti karena motherboard yang baru sudah support RAM DDR5 yang speednya lebih tinggi. Jadi bakal sayang banget kalau tidak dimanfaatkan sampai maksimal. Jadi akhirnya kalau kita bicara untuk opsi upgrade di sini nggak ada karena kalau kamu bilang mau upgrade ya kamu berujung akan hampir sama seperti orang yang ngerakit baru, bre. Tapi gimana buat kamu yang memang beneran ngerakit dari nol? Kira-kira lebih worth it yang mana? Ngerakit yang baru sekalian atau ambil yang lama? Karena tadi secara performance mungkin peningkatannya tidak terlalu signifikan. Satu hal yang dicari oleh para PC builder, future proof. Walaupun yang dibilang future proof ini bukan berarti bisa bertahan sampai 10 tahun tanpa harus upgrade gitu ya, enggak. Tapi at least bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan dan bisa dipasang beberapa generasi hardware ke depannya lagi nantinya. Dan kalau memang itu yang dijadikan pertimbangan, memang Z890 dengan Intel Core Ultranya nanti adalah pilihan yang lebih tepat. Karena udah jelas bahwa ke depannya nanti yang akan dikembangkan sama Intel adalah Core Ultra. Core i sudah pasti bakal ditinggal, bre. Tapi ujung-ujungnya semua akan berakhir pada harga. Kira-kira akan seperti apa nih skema harganya Intel Core Ultra dan semua seri motherboardnya yang baru nanti? Apakah harganya bakal mahal semua dan jika dibandingin sama yang lama bakal selisihnya lumayan banyak? Dan apakah nanti perbandingan antara price dengan performance-nya akan membuat dia lebih menarik untuk dilirik? Itu akan jadi pembahasan yang terpisah. Tapi sementara harganya belum banyak beredar nih ya, kita berdoa aja semoga di saat nanti mereka rilis harga yang lama ikutan turun, bre.